Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berminat ataupun berazam untuk mengikuti seleksi CPNS dan juga P3K di tahun 2023, ini ada 3 pesan penting dari BKN untuk Bapak Ibu semua. Nah, pesan ini disampaikan oleh BKN mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi ataupun akan terjadi seperti di tahun sebelumnya, yang seperti kita ketahui bahwa ada sekitar 1921 CSN yang mengundurkan diri, tentu dengan berbagai alasan ya. Salah satunya alasan tentang penempatan, kemudian juga alasan tentang kesehatan, juga ada alasan yang besaran gaji itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari mereka yang melamar CPNS maupun P3K di tahun sebelumnya. Dan pesan penting ini dari BKN ya perlu kita indahkan, perlu kita cermati supaya hal tersebut tidak terjadi. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama menyimak ya tentang apa saja pesan dari BKN sehingga Bapak Ibu yang tahun sekarang ini akan melamar menjadi CPNS maupun P3K itu sudah tidak asing lagi dengan hal ini dan sudah siap dengan segala konsekuensinya. Selamat menyaksikan. Dalam rangka menghindari ataupun mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya di dalam rekrutmen CPNS dan P3K 2023, maka Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA dari BKN, Bapak Suharmen, telah memberikan pesan-pesan penting. Hal ini dilakukan ya sekali lagi agar para calon pelamar memiliki pemahaman yang mendalam sebelum mendaftar. Nah, terdapat 3 poin utama yang ditekankan oleh Deputi Suharmen. Pertama, calon pelamar diminta untuk memeriksa formasi yang dibuka. Dalam konteks ini, kesabaran ditekankan karena tahapan pendaftaran memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Hal ini memungkinkan para calon pelamar untuk melakukan persiapan dengan lebih baik. Di poin kedua adalah pentingnya mempertimbangkan lokasi lowongan formasi yang dilamar. Deputi Suharmen juga menyoroti bahwa lokasi penempatan memiliki peran penting dalam keputusan para calon pelamar. Pengalaman beberapa tahun terakhir, kata beliau, menunjukkan bahwa banyak peserta CPNS dan P3K yang mengundurkan diri karena lokasi penempatan yang jauh. Oleh karena itu, calon pelamar diminta untuk mempertimbangkan faktor ini dengan sematang-matangnya. Kemudian di poin yang ketiga adalah tentang jabatan yang akan dilamar. Calon pelamar diingatkan untuk meneliti dengan cermat persyaratan yang terkait dengan jabatan yang diminati. Penting ya bahwa kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon pelamar sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Jika sudah memenuhi persyaratan, para pelamar dapat mempersiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk melamar. Deputi Suharmen juga menegaskan bahwa saat melamar, setiap calon pelamar itu hanya dapat memilih satu instansi saja. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan instansi. BKN selaku Panselnas CSN 2023 telah belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, khususnya dari kasus ribuan peserta seleksi P3K 2022 yang mengundurkan diri. Pelaksana tugas PLT dari Kepala BKN, Pak Haryono Dwi Putranto, menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan umum mengapa peserta memilih untuk mengundurkan diri, seperti masalah keluarga, alasan kesehatan, penempatan yang sulit, pertimbangan pendidikan, dan juga faktor-faktor lainnya. Nah, dalam rangka menghindari hal ini terulang ya pada seleksi CPNS dan P3K 2023, maka BKN berikan pesan penting tadi ya agar calon pelamar itu lebih teliti dalam pertimbangkan formasi, lokasi, dan persyaratan jabatan. Dengan demikian, diharapkan jumlah peserta yang mengundurkan diri dapat berkurang sehingga proses seleksi dapat berlangsung lebih lancar dan efisien.
Melalui langkah-langkah persiapan yang matang, calon pelamar diharapkan dapat menjawab tantangan dan juga dapat sukses dalam proses seleksi CPNS dan P3K 2023. Dan pemahaman yang baik terhadap pesan-pesan dari BKN tadi, mereka dapat memaksimalkan peluang untuk meraih kesuksesan dalam peroleh posisi yang diinginkan. Ya demikian, 3 pesan penting dari BKN untuk Bapak Ibu yang akan melamar menjadi CPNS dan juga P3K di tahun 2023. Ya, semoga Allah SWT memudahkan kita semua dan kita sukses untuk menjadi bagian dari ASN dan juga bisa berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.